Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan kesulitan jual pemain di bursa transfer. AC Milan tidak hanya fokus pada perekrutan pemain baru dalam bursa transfer kali ini, tetapi juga klub terus berupaya untuk melepas beberapa pemain untuk menyeimbangkan skuad. Namun klub menghadapi masalah besar, yakni banyak pemain yang tidak ingin hengkang. Selama konferensi pers untuk memperkenalkan pelatih baru Paulo Fonseca kala itu, Zlatan Ibrahimovic menekankan bahwa Milan menginginkan skuad yang terdiri dari maksimal 25 pemain dengan tujuan untuk memiliki kelompok pemain yang lebih ramping. Para direktur Milan bekerja keras untuk menjual pemain yang tidak masuk rencana jangka panjang klub. Nama-nama seperti Divock Origi dan Fode Ballo-Touré, mereka menolak berbagai tawaran yang masuk. Divock Origi misalnya, penyerang asal Belgia ini menolak berbagai tawaran, termasuk dari klub-klub Turki karena tidak tertarik dengan destinasi dan proyek yang ditawarkan. Kemudian Fode Ballo-Touré, bek sayap asal Senegal ini juga menolak beberapa tawaran, termasuk dari Besiktas, karena berharap bisa menemukan tempat di Liga Primer Inggris. Kedua pemain ini membebani neraca keuangan klub dengan total gabungan 10 juta euro, dana yang sebenarnya bisa diinvestasikan kembali untuk mendatangkan pemain baru. AC Milan kini berada di persimpangan jalan, di mana klub harus mengatasi penolakan pemain untuk hengkang sambil tetap berusaha mencapai target pembentukan skuad yang optimal. Tolak pinangan Bolonya, Mats Hummels merapat ke Milan. Bek veteran Mats Hummels masih belum memiliki klub setelah meninggalkan Borussia Dortmund, dan ia baru-baru ini menolak tawaran dari Bolonya. Jurnalis kenamaan Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Hummels memerlukan waktu untuk mempertimbangkan tawaran tersebut, namun akhirnya memutuskan untuk menolaknya, mengisyaratkan bahwa ia masih mencari pengalaman yang berbeda. Selain dari Bolonya, ada minat juga dari AS Roma. Daniel De Rossi dikenal mengagumi Hummels, namun Gelo Rossi belum mengajukan tawaran konkret untuk bek tersebut. AC Milan juga tidak bisa dikesampingkan sebagai tujuan potensial bagi Hummels. Meskipun saat ini situasinya tampak tenang, Milan mungkin akan pertimbangkan Hummels jika klub harus menjual bek lain setelah kedatangan Strahinja Pavlovic dari RB Salzburg. Sebelumnya, media Bild melaporkan bahwa Rossoneri melihat Hummels sebagai pemain berpengalaman yang bisa memperkuat lini belakang dan menggantikan Simon Kjaer. Kemudian, Newcastle juga yang sebelumnya tertarik pada Malick Thiaw, kini telah beralih ke Marc Guehi dari Crystal Palace, membuka kemungkinan AC Milan untuk mempertimbangkan Hummels lebih serius. Media La Repubblica juga menambahkan bahwa manajemen Milan masih mempertimbangkan Hummels sebagai target potensial. Dengan bursa transfer yang masih terbuka, langkah selanjutnya akan sangat menentukan arah karir Hummels dan strategi pertahanan AC Milan di musim yang akan datang. Strategi Fonseca jika gagal dapatkan Youssouf Fofana. AC Milan terus menghadapi kesulitan dalam negosiasi untuk merekrut Youssouf Fofana dari AS Monaco. Namun pelatih Fonseca sedang menyusun rencana alternatif untuk memperkuat lini tengah timnya. Menurut Tuttosport via Pianeta Milan, jika pembicaraan dengan Fofana tidak segera menghasilkan kesepakatan, Milan dapat mengalihkan perhatiannya ke Manu Kone dari Borussia Mönchengladbach. Pemain Prancis ini dihargai 15 juta euro dan saat ini sedang mengikuti Olimpiade di Paris bersama tim nasional Prancis. Kone pernah dikaitkan dengan Milan sebelumnya ketika ia masih bermain di Toulouse, namun akhirnya memilih pindah ke Bundesliga. Dengan pertandingan pembuka musim melawan Torino kurang dari 2 minggu lagi, Fonseca sepertinya tidak ingin lengah jika gelandang bertahan yang diinginkan tidak datang tepat waktu. Oleh karena itu, ia sedang mengupayakan solusi internal untuk mengisi posisi tersebut. Selama pramusim, Ruben Loftus-Cheek telah digunakan sebagai tandem di depan pertahanan setelah Christian Pulisic beralih menjadi playmaker. Kemudian ada nama Yunus Musa,
Pemain ini menunjukkan performa bagus dalam peran yang lebih dalam saat melawan Real Madrid minggu lalu. Paulo Fonseca mungkin harus mengandalkan pemain Inggris atau Amerika tersebut untuk beberapa pertandingan awal sambil menunggu tambahan dari bursa transfer. Sementara itu, manajemen Milan masih bersikap sabar dalam negosiasi mereka sambil tetap berharap bisa mendapatkan target utama. Barcelona incar calon bintang AC Milan. Performa Matteo Liberali di laga melawan Real Madrid terbilang cukup bagus, di mana ia sempat bermain selama 66 menit sebelum ditarik keluar oleh Paulo Fonseca. Dan menurut media Sky Sport Italia, performa Liberali itu ternyata menarik perhatian Barcelona. Laporan itu menyebut Barca selalu tertarik pada pemain yang mampu merepotkan Madrid. Sekarang, Blaugrana disebut terus memantau performa anak muda berusia 17 tahun tersebut. Namun sepertinya Barca akan kesulitan jika memang ingin memboyongnya, sebab Paulo Fonseca dilaporkan ingin memasukkannya dalam tim utama Milan. Matteo Liberali bergabung dengan Akademi AC Milan sejak 2015 silam. Ia sudah teken kontrak profesional di Rossoneri pada Juli 2023 lalu. Performanya sudah berhasil membuatnya dipanggil ke dalam timnas Italia di kelompok umur. Ia sudah pernah bergabung dengan timnas Italia U15, dilanjutkan kemudian di tim U16, dan sekarang ia berstatus sebagai penggawa timnas Italia U17. Sejauh ini ia sudah mencatatkan 28 caps di level U17 dengan sumbangan 6 gol. Liberali juga jadi bagian dari skuad Azzurri yang bermain di Euro U17 2024. Ia main di semua laga alias 6 kali dari fase grup sampai final, dan ia berhasil membantu Italia juara dengan mengalahkan Portugal U17 3-0. Jika gagal daratkan Simone Schiavet, AC Milan akan orbitkan kiper mudanya Lorenzo Torriani. AC Milan akan menghadapi dilema setelah Marcos Portiello mengalami cedera tangan serius yang akan membuatnya absen selama beberapa bulan. Cedera tersebut terjadi di hotel sebelum pertandingan melawan Manchester City, memaksa manajemen klub untuk mengevaluasi kembali strategi mereka di bursa transfer. Saat ini AC Milan hanya memiliki satu kiper utama, Mike Maignan. Pertanyaan besar yang muncul adalah langkah apa yang harus diambil klub untuk mengatasi kekurangan kiper senior dalam skuad. Dalam beberapa hari terakhir, nama Simone Schiavet muncul sebagai kandidat kuat untuk mengisi kekosongan tersebut setelah tampil gemilang di musim lalu. Menurut laporan dari calciomercato.com, Schiavet dianggap sudah mencapai kematangan dan kelengkapan teknis yang membuatnya layak dipertimbangkan oleh manajemen Milan. Schiavet sendiri tersedia untuk dipinjamkan dengan opsi pembelian, tetapi Cagliari mengajukan permintaan biaya pinjaman sebesar 500.000 euro. Permintaan ini menjadi poin keberatan bagi manajemen Milan. Laporan setelah pertandingan melawan Manchester City menunjukkan bahwa kiper muda Torriani mungkin akan diberi kesempatan bermain di tim utama. Namun tampaknya Simone Schiavet masih menjadi pilihan utama saat ini. Manajemen Milan harus segera mengambil keputusan agar klub dapat bertahan dengan baik di musim yang akan datang tanpa kehadiran kiper senior lainnya. Dengan waktu yang semakin mendesak dan kebutuhan mendesak untuk mengamankan penjaga gawang berkualitas, AC Milan perlu segera menentukan langkahnya di bursa transfer demi memastikan kekuatan tim tetap terjaga. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.